Potong kemarin nggak? Ya bukan dari potong, coba sini deh. Soal sampah, secara gestur, Kang Deddy terkesan arogan dan membenarkan atas sikap dan pernyataannya secara sepihak. Tahu bahwa sikap arogansi ini sudah membuat para kader HMI sakit hati. Ya, jangan paksakan netizen untuk berpikir benar atas sikap arogansi yang mengintimidasi seorang mahasiswa. Bahwa video ini harus di take down atau dihapus. Jawa Barat ya, yang sedang mencari panggung itu, Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Si Deddy mikir atau anjing goblok terbuka harusnya ke masyarakat Jawa Barat anu susah. Deddy lupa bahwa sekarang dia sudah gubernur definitif. Sering sekali dalam kasus-kasus itu Deddy ikut campur, terlalu jauh bahkan. Mana Kabupaten Bogor yang minta THR itu juga langsung disikapi dengan emosional. Karena pada intinya yang punya rakyat itu bukan gubernur. Dengan emosional. Karena pada intinya yang punya rakyat itu bukan gubernur. Dan trotoar habis oleh pedagang. Dibongkar kan? Nggak ada urusan. Ya udah nggak ada urusan, ini jalan Pak, jalan. Itu koordinat lah anak buah. Asal apa naran Yang minta ke seksi itu siapa? men. Bukan, awalnya saya emang enggak pernah gitu. Boro-boro ya mah. Halo Bapak-Bapak Ibu, dimanapun Bapak-Bapak Ibu berada. Kali ini kita akan melihat berita terpanas apapun viral. Mari kita simak bersama-sama. Hakim yang pergi ke Jepang seolah-olah itu sebagai kejahatan luar biasa. Wakil Menteri Dalam Negeri ngomong, Gubernur ngomong, Wakil Gubernur ngomong. Saya mau tunjukkan itu untuk Gubernur Jawa Barat ya, yang sedang mencari panggung itu. Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Selama ini Anda menggunakan media sosial yang bukan ofisialnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi milik pribadi ya. Jadi Deddy Mulyadi itu menggunakan akun pribadi seolah-olah mewakili pemerintah. Itu nggak boleh bro. Kamu mestinya kalau memang Luki Hakim itu salah ya ditegurnya lewat proses-proses yang benar ya. Kemudian yang kedua, persoalan ini sengaja di blow up seolah-olah ini Luki Hakim ini melakukan kesalahan besar, padahal banyak kesalahan besar. Apa? Memangnya pernah menegur Gibran itu, negara itu? Mana ada yang berani negur Gibran pergi ke luar negeri, ke Singapura dan sebagainya? Mana ada ya, pada saat dia jadi wali kota. Begitu juga pada kasus lain. Yang pertama ingin saya luruskan, jabatan bupati, wali kota, gubernur itu adalah jabatan politik yang milih bukan presiden, bukan wakil presiden, bukan mendagri, apalagi gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakanlah jalur birokrasi, jangan jalur media sosial. Itu namanya cari popularitas. Negara menggaji APBN untuk gubernur, untuk wakil menteri ya, seperti Deddy Mulyadi maupun Bima Arya, itu bukan buat pameran di medsos. Jadi yang layak kalian tegur itu pertama adalah pejabat-pejabat entah eselon 1, eselon 2 atau eselon berapapun yang menggunakan fasilitas negara untuk mudik. Itu yang pertama, pakai mobil plat merah. Kemudian yang kedua, mereka yang menggunakan fasilitas negara tapi untuk pribadi. Siapa? Yaitu Gubernur Deddy Mulyadi, pakai mobil patroli polisi tapi dia bikin konten yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Baca dong undang-undang pemerintahan daerah ya. Jadi atau undang-undang otonomi, baca itu. Jangan kamu bikin aturan seolah-olah di pemerintahan ini yang paling salah adalah Luki Hakim, tapi kamu menggunakan medsos dengan atribut gubernur. Si Deddy loba keneh masyarakat Jawa Barat anu susah. Sok bantuan ku sia ulah ki carana. Namun sia karunya ka rakyat, bantuan tuh rakyat Jawa Barat. Loba keneh mikir atuh anjing goblok terbuka karunya ke masyarakat Jawa Barat anu susah. Inti nama mikir geus kolot meureun
sia na YouTube dong bantuan masyarakat nu susah nu kekurangan, tapi nasira tuh mikir atuh bro. Waduh, pengacara Tony sebut Kang Deddy Mulyadi pencitraan. Ia menilai semua tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi hanya pencitraan. Ia menyoroti terkait penggusuran alih fungsi lahan dan larangan study tour. Menurutnya, penggusuran di Puncak Bogor tersebut tidak dilandasi dengan peraturan gubernur. Padahal jelas, kawasan wisata di Puncak Bogor tersebut menyalahi aturan. Bagaimanapun, kami akan berada di barisan Kang Deddy Mulyadi. Deddy lupa bahwa sekarang dia sudah gubernur definitif. Sering sekali dalam kasus-kasus itu Deddy ikut campur. Terlalu jauh bahkan menegur Bupati Indramayu, Luki Hakim. Saya jadi bingung. Seharusnya tidak harus seperti itu. Contoh lain, Wali Kota Depok yang mudik dengan mobil dinas. Kasus juga kompensasi supir-supir angkot di Bogor. Jadi begitu bereaksi langsung cepat. Kalau saya jadi Deddy, cukup diberikan atensi kepada Wali Kota Bogor untuk menangani dengan baik. Sama juga dengan kasus Kades di Kabupaten Bogor yang minta THR. Itu juga langsung disikapi dengan emosional. Karena pada intinya yang punya rakyat itu bukan gubernur. Yang punya rakyat langsung, yang bersentuhan dengan rakyat itu adalah bupati dan wali kota. Kadang-kadang kalau kemenangannya itu diintervensi, ini juga akan menimbulkan potensi konflik. Juga ada yang lain punya kewenangan. Siapa yang punya kewenangan? Siapa yang punya kewenangan? Mereka kok. Saya itu suka diskusi di sini juga. Kebetulan kok kemarin nggak ada diskusi, Kang? Bukan, artinya suka diskusinya di sini. Kalau diskusi di sini. Siapa sih namanya yang kemarin tuh? Yang anak peleret tuh? Udah. Suka diskusinya di sini. Sementara cuma kalau kemarin nggak ada kegiatan. Enggak, maksudnya suka diskusinya di sini. Ya. Ini teman-teman HMI, ini saya pendiri HMI, membangun peradaban di sini. Kemarin kan bikin pernyataan di media. Anda bikin pernyataan di media tentang kewenangan, tentang hak kewajiban. Anda sendiri tinggal di sekretariat punya Uda Herman. Baru aja dipotong kemarin, Ya, Kang? bukan baru dipotong, coba sini deh. Ya. Saya juga pernah jadi HMI, pernah jadi pendiri HMI di sini. Iya, bentar. Coba lihat oleh Anda. Sangat meresahkan di lingkaran aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Nah, seorang ketua dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum atau LKBMI cabang Purwakarta yang bernama Yuda Dawami Abdas menanyakan tentang dasar kewenangan dalam menanggapi soal sampah. Secara gestur, Kang Deddy terkesan arogan dan membenarkan atas sikap dan pernyataannya secara sepihak, dan cenderung tidak memberikan kesempatan untuk bicara kepada Yuda Dawami. Niat untuk pencitraan pun dikemas menjadi intimidasi dengan memanfaatkan jabatan. Ini menciderai para kader-kader HMI seolah tidak paham tentang menjaga kebersihan. Keesokan harinya, ketika Kang Deddy berkunjung ke sekretariatan HMI untuk bertemu dengan Ketua HMI cabang Purwakarta, hal ini sudah sangat berlebihan dengan tidak adanya konfirmasi sebelumnya. Dan kita sepakat dengan pendapat Anifa Suryani bahwa sekretariat organisasi adalah wilayah privasi. Sama halnya ketika kita berkunjung ke gedung DPR RI, di mana adalah rumah wakil rakyat yang namun tidak semua rakyat bisa sembarangan masuk ke dalamnya. Jadi sangat ironis lah, masuk ke sekretariat HMI, kucuk, terus coba mengindap-ngindap, tiba-tiba seolah-olah itu adalah rumahnya. Ya, walaupun pengalaman di masa lampau, ia juga penghuni sekretariat di cabang Purwakarta. Perlu diketahui bahwa sikap arogansi ini sudah membuat para kader HMI sakit hati. Konten Kang Deddy di kanal YouTube-nya pun, niat untuk kampanye bersih-bersih pun berakhir dengan tindakan pelecehan terhadap mahasiswa kader HMI cabang Purwakarta. Pesan saya, jangan paksakan netizen untuk berpikir benar atas sikap arogansi yang mengintimidasi seorang mahasiswa. Bahwa video ini harus di take down atau dihapus. Dari seluruh rangkaian ini, Bapak mengakui meminta
yang di Iya, di jalur Bapak. Ya. Kemudian Bapak mengakui menerima. Setelah itu juga Bapak mengakui uang yang diterima dikembalikan kembali. kembalikan kembali. Dan tidak ada aparat di sub yang terlibat. Alhamdulillah Tidak ada, bahwa itu murni inisiatif Bapak karena Bapak diminta oleh sekretaris Organda. Bener nggak kalimat saya? Betul. Bener nggak nih Betul, keterangan saya? gitu. Ya udah, gitu loh Pak. Amin tuh muter-muter terus, ribut di ukuran duit receh, tetapi sensitif, receh juga. Emang punten Pak, di jalur isi Sarua seperti itu. Kita ada iuran 2.000 buat kembali buat dia kan uangnya itu. Ada yang sakit, ada yang kasihan, apalagi ada yang meninggal. Kita cuman bisa pasang bendera kuning. Nah, yang minta di lapangan itu kadang-kadang sampai 10 orang dapatnya cuma 1 juta, 1,5 juta. Aduh, harus seperti apa ini kasih? Iya. Gitu kan. Nah, kita kadang-kadang apa ini kasih? Iya. Gitu kan. Nah, kita kadang-kadang Ya pokoknya Bapak mengakui ini salah. ya, hapunten abdi lepas. Salahnya gitu. jangan ke saya Pak. Oh itu aja ke sopir angkot yang diminta. Alhamdulillah Pak, semua supir angkot ada sebuah namina oke supirnya ada pro kontra kan. Tapi yang kontra mah itu yang betul-betul mendukung segala nggak ada Pak. Saya mah Bapak aja kerja capek itu ini. Iya, Seperti tapi itu. nanti tetap Tapi saja tidak menerapkan saya istilahnya harus memaksa menekan tidak ada. tapi yang jelas itu menjadi keributan. Laras gitu. Duit pira tapi gandengna sealam dunya. No. Karena itu sudah beredar di postingan-postingan media sosial. Sebelum kenapa saya bergerak untuk bertanya pada Kemensa? Kemen. Karena kan sudah berkembang di media sosial. Pak Dedi itu ada potongan. Makanya saya tanya untuk membuktikan, apalagi di situ disebut-sebut aparat. Kan saya ya kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Coba tidak. Iya apa tidak aparat terima? Tidak ada. Itu Tidak murni ada Bapak dan sekretaris Organda. Betul. Oke. Bapak sudah diperiksa di Polres? Sudah menjelaskan. Sudah menjelaskan. Penjelasannya Ya karena saya tertekan Pak ya. Nah, psikis saya waktu itu ya penjelasannya tetap saya melindungi atasan saya. Bingung kan kita. Nah, jadi di sana itu tetap inisiatif kita. Tapi hati saya berontak Pak. Saya tidak mau seperti ini. Jadi Bapak melakukan itu atas permintaan pimpinan organisasi, yaitu sekretaris Organda. Bapak melakukan itu, kan gitu loh Pak. Intinya itu kan. Sekarang kan uangnya sudah dikembalikan. Pemeriksaan sudah berjalan. Bagaimana kesimpulan dari pemeriksaan ya kita serahkan pada penyidik. Ya Pak ya. Kita serahkan pada penyidik. Yang penting Bapak sudah mengembalikan dan sudah mengakui sebagai sebuah kesalahan. Gitu Pak ya. Dan nanti kalau ada program-program lagi, nanti insentif-insentif saya nanti jangan seperti ini lagi. Lebih baik gini, jujur-jujuran aja Pak, ini anggota yang akan menerima sekian. Ini saya dan tim-tim bekerja. Saya minta bukan hanya anggota yang menerima, saya pun minta uang operasional. Karena saya harus mengumpulkan data, harus bekerja, harus tidak tidur. Itu lebih clear. Ya. Dan tenang di emutan Bu Abdi ini karena waktu kita terdesak Pak. Waktu itu kan ininya hari Jumat. Hari Jumat pembagian kita ke Pemda ya dari Cisarua ke Pemda ke Cibinong kan jalan mana juga angkot ada jalan biasa kalau kita bisa jalan tol gitu kan. Nah itu Pak yang istilahnya kita cara berkoordinasi. Enggak kan waktu awal itu kan sudah diminta data Pak oleh kita. Harusnya pada waktu diminta data itu dicantumin koordinator. Sekian orang mengajukan bantuan operasional kegiatan, minimal honornya sama dengan yang diterima oleh sopir angkot. Kan selesai Pak. Dapat terima uang 1,5 juta atau 2 juta, tetapi normal dan halal. Terjadi ribut. Ya Pak. Beda. Jadi nanti juga itu bahan pikiran saya ketika saya nyuruh orang mendata, nanti saya pikirkan honor mereka. Ya. Gitu. Ya. Cuman memang nyokot honornya gede teuing. Nyanak honornya ke sanes abdi atuh Pak. Terang abdi mah ada nampi nanti emen doang. Abdi mah terang. Ya, jadi jumlah honornya gede teuing gitu ya.
Ya sudah Pak, Bapak tidak boleh mengulangi lagi kerjaannya. Ya. Sudah selesaikan di internal pemeriksaan ya. Amin. Baik, ini sudah ya. Semoga cepat selesai, cepat kelar. Banyak pekerjaan kita yang lebih penting. Yang penting kebiasaan seperti ini tidak boleh terulang lagi. Ya. Waduh guys, ya kalau juga jadi bintang film ini teh men. Bapak lagi. Oh. Kerogi itu 10. Pagi-pagi tadi telepon duit. Usaha. Piki. Tapi kan Kak dia mah berkah. Alhamdulillah. Siap teh. Jadi bagaimana ini sejarahnya? Kata si bapak katanya itu mah inisiatif Pak Emen ngumpulin duit mah. Kan disuruh Bapak. Suruhnya di mana? Sok. Di lokasi. Hah? Bapak inget tuh si Dado nu eta? Saya pulang Jumat temen berbicara teh. Dia Kak Emen teh. Kang Emen. Punten cek ieu teh eta barudak karunya panguruskeun jara. Bapak inget teh keur jeung si Dado. Lamun ieu mah berbicara di lokasi. Lah pasti aja, urang mah jujur-jujuran enak mah. Ya, bukan di situ kan, tapi di lokasi tempatku mendata. Sekarang gini, semuanya harus jujur. Mesti kudu pasnya atau kudu gelut, rugi gelut ge. Sili gebuk rugi. Ya, tapi abdi Pak nggak ke rumah sakit. tampang model kieu pas preman sekarang yang bener men. Kamu yang inisiatif ngumpulin duit untuk dikasih ke KKSU atau kamu disuruh? Disuruh. Sama siapa? Sama Dado Pananda. Pananda Nita. Nita teh ngumpulin duit saya teh kasih Emen. Maksudnya gini Pak, berhubung si Dado sama Pananda itu minta duit ke anak seksi, kan mereka nggak ngasih. Langsung lah Pak Emen tuh koordinat lah ada buah. Asalnya Pananda yang minta ke seksi itu siapa? Emen. Bukan, awalnya saya emang enggak pernah gitu. Boro-boro iya mah tahun dia mere rekomendasi dia. Dado anu Nita si Pananda gitu. Jadi nu minta ka budak seksi si Dado. Alasannya ditah Pananda. Soalnya budak seksi daregeut teu marere. Jadi asalnya minta langsung ke barudak teu mere. Alamak, mintalah mana Emen. Sebab Emen mah jagoanana. Sieuna supir angkot kabeh. Itu teh kabeh pas seksi doang. Tuh cenah Pananda, ayeuna geus Pananda ngaku we ayeuna mah Pananda. Bener enggak minta uang ke Emen? Betul, mohon lain masalah. Ya man, itu juga bukan minta Pak. Jika di jalan lagi pulang ditelepon, kan? Diteleponnya gimana? Kan ditelepon. Ditelepon apa? Siapa? Maksudnya yang teleponnya gimana? Pak Emen telepon saya ke di jalan. Benar Pak Nandar mampir ke dia ada tambahan. Saya pada saat itu anu teleponnya Pak Pak Emen di mana? Di pos. Eta harus nyokot itu ada, nyokot itu ada gitu. Loh, Aino nelpon ke saya duka. Loh, kok duka? Pak Emen. Lain. Si Pak jujur wae nama Pak Emen. Jujur saya mah. Geus ayeuna jujur ya men, nu sabenerna kumaha sok? Ayeuna jelaskeun versi Emen. Ulangi versi Emen Pak, udah ngumpulin Pak. Manusia itu tidak yang suci, ayeuna mudah-mudahan jujur. Saya mah jujur ayeuna nerima uang di Pak Emen, itu ini terus saya bagi. Enggak, gini. Kita ulangi lagi dari awal. Kita jujur ya. Uang ini apakah ini inisiatif Emen mengumpulkan untuk beri ke KKSU atau KKSU yang minta ke Emen? KKSU melalui omongan Dado suruh Pananda kan gitu man. Oh, gitu. Nah, Dado ngakunya disuruh Pananda. Terus yang minta apa ya? Yang mau ngambil uang di pos seksi juga yang nelfonnya si Pak. Nah, sekarang gini, Pak Nandar merasa nggak nyuruh ke Dado, nyuruh ngumpulin uang? Shopee Pay, ayo download aplikasi Shopee Pay, ayo download. Ngumpulin uang? Nggak ada, saya nggak menyuruh itu ini. Nggak menyuruh? Nggak menyuruh, cuman mungkin Pak di lokasi itu di sana di tempatnya
itu ada musyawarah mungkin. Ya bukan, katanya Ya. Bapak tadi disuruh oleh Sekjen Organda. Ya, kalau mau sama Berarti kan sekarang Bapak karena disuruh Sekjen Organda nyuruh deui ku si Dado. biasa gitu. Mantap ada Dado sendiri mah abdi teu Nyuruh. Ada Dado inisiatif saha eta? Ya mungkinan di situ kan ayah Pak Deon, Pak, ayah Saepul. Aldi kan boro-boro nyuruh, emang tahu kan saya mau memberikan rekomendasi. Teh Panar ya ngomongnya begini, aing pusing minta udah ke sini mah cuma rere. Oh enak Pak Emen dah, pang-pang koordinatkeun. Itu kata si Dado. Tapi kan Bapak walaupun tidak nyuruh ketika Dado mere duit Bapak diterima. Dado, emang dapat duit Dado? Lalu dapat 800. Mungutin. Bukan maksudnya kan Dado gini. sendiri itu. Kan Bapak ngambil duit langsung ke Iya, Emen. iya. Bapak kenapa tidak nyuruh ngambil uang ke Emen? Ya tapi kenapa ketika datang ke Emen uangnya diambil? Laras sapi eta. Lagi meureun Emen oge dapat canten ka abdi. Bukan, kalau kata versi Bapak mah Emen yang berinisiatif ngumpulin duit. Kalau nggak ada yang nyuruh, nggak mungkin Pak. Saya oke gitu lah mending. Awal Orita mah mungkin Pak. Kan dalam Kecuali versi, Emen sebagai ketua dalam ya. versinya si Bapak sama Pak Nandar mah kenapa Pak Nandar terima uang? Oh ini inisiatif Emen. Emen nu nelpon kasih Pak Nandar nelpon ke Emen. Kan terkelola kan tuh. Biaya bukti Kan cenah di saya mah aya saksi di jero mobil kan saya pulang. Iya, Pak, Dewan Pak, bawa kayak mobil. Kia. Ya. Emen nelpon ke Pak Nandar tuh langsung. Telepon. Emen nelpon ke Dado tuh. Telepon kan ada. Heeh. Nah versi nasi Bapak mah bahwa Emen telepon, ya duitnya saya ye, Nah, cokot. betul seperti Bener itu. tuh. Yang telepon itu si Paul. Oh si Pak O. Sekarang si Paul, Pak Emen di mana? Di pos gua. Iya ada nyokot teh ning. Oh, gitu nyokot yang sebagai sekian mau kata dia cokot weh. Cokot, weh. Datanglah Pak Nanar jeung. Satu mobil sama mereka sekelompok satu Oh, KSU. Oh, gitu. Kenapa sekarang Pak Emen jadi gagah di barang sering kan YouTube? Sekarang TikTok, Pak. Oh, Yang ngetop. terkenal si Emen ayeuna. Bisa menang itu tuh saweran. Tuh gara apa mau tuh aja. Dia mau oke jadi aing. Aduh. Tapi kan jadi beres urusan. Beres. Nah, pertanyaannya kan saya sebelum telepon Pak Emen ngejar informasi bahwa bener ada potongan atau tidak, atau iuran atau tidak, sumbangan atau tidak, kan saya sudah baca di medsos. Iya, Pak. Pak Dedi, tolong itu angkotnya ada potongan 200. Nah, itu bocor dari mana? Kurang tahu Pak itu. Yang ujung-ujungnya udah rame aja di itu. Kan sebelum Pak Emen diwawancara Iya, betul. saya, itu kan di TikTok sudah rame. Udah rame. Bahwa ada potongan 200. Iya. Karena ada informasi itulah saya nyuruh Mumu untuk Pak Haji bertanya. Mumu. Itu pun Pak supir angkot di stopin apa Haji Mumu pada nggak mau, takut. Oh, takut. Akhirnya bertemulah dengan Emen. Enggak, Emen juga lagi tidur Pak. Terus? Dibangunin sama ketua seksi yang di bawah Pak. Terus? Kita telepon Emen tadi ya. Ayo naon? Iya, masalah duit 200 teh ya. Kunaon emang? Itu ayat tim Pak Edi. Lalu jawab saya nak. Dia datang kan itu Pak Haji Muka kayak itu teh. Emen teh. Loh Pak, jangan Pak. Tapi saya ngejar awak gitu, siunun. Akhirnya, iya. Akhirnya, apa lah. Nah kalau kamu tahu yang di Cibedug informasi dari mana Mu? Kemarin ada yang datang ke Gilang Pak. Langsung. Itu sopirnya? Ya. Bahwa dipunggutnya 250. Ya, setelah pungut 250 juga harus beroperasi. Ya. Mereka berjanji melindungi. Ya. Waduh. Oh gitu. Itu bukan lagi KSU-nya ini, berarti beda lagi. Kayaknya sih di setiap KSU ada pungutan kalau ini mah. Ya lumayan Pak. Kalau berapa sih 600 sekian ya? Ya. 600 sekian kalau kali rata 200 120 juta Pak. Mau dipasang ke Emen. Tak 120 juta bisa beli angkot. Atuh Pak. Karena mau angkot listrik, Tapi faktanya, gimana faktanya? Faktanya Pak, keseluruhan yang kata Pak Emen diterima satu orang 200 cuma dari sini. Jadi informasi dari rekan boro-boro Pak, ya rame, we cenah 200 padahal mah 50.000 nu kabur nu teu ngasih. Ya kan akhirnya dikolektif.
Karena angkotnya tidak memberi, akhirnya dikolektif lewat koordinator MN. Termasuk barangkali di jalur lain juga ada koordinatornya. Pasti mengkolektif juga. Betul kan Pak? Nges kudu riweuh-riweuh aku we atuh. Betul nggak Men? Betul. Pak MN mah gitu. Betul nggak Men? Betul, Pak. Jadi MN memungut uang atas inisiatif MN apa disuruh? Disuruh. Sama siapa nyuruhnya? Yang nyuruhnya tidak ada atas seruan Pak Nanar. Oh gitu. Gitu Pak Nanar. Pak Nanar nih teh kasih dado. Sebab coba dijelas Pak MN. Anak buah Pak MN mah kitu ning teu marare kalabur sih. Coba koordinatorkeun Pak MN aja. Pemungkutankeun. Ieu teu tasado. Mana ada gitu. Ya sekarang tinggal pertanyaan sekali lagi. Karena MN mah Pak, teu minta ke anggota MN ge da geus iya lah. Dan saya ucapan teh tadi. Ya saya ada pertanyaan sekali deui. Ayeuna Pak Nanar nitah ngarasa teh kasih dado. Teu rumaos, cuman lamun anjeunna koordinasi mah muhun. Ya gini. Kan Pak Nanar ada permintaan dari Sekjen Organda. Untuk menerjemahkan permintaan dari Sekjen Organda agar ada biaya koordinasi, Pak Nanar nyuruh siapa? Saipul sama si Deon. Itu aja. Kalau berarti Saipul jeung Deon akhirnya nitah dado bener gitu. Nah, kemungkinan gitu. Ada enggak saya udah menges kagok ribut. Karena sudah ribut, sudah rame, tidak ada jalan lain kecuali jujur. Gitu. Itu daripada ribu-ribu Pak. Mending aku makan uangnya juga sudah dikembalikan. Ya kan Pak? Pemeriksaan di polisi klarifikasi untuk membersihkan nama siapa yang mungut, siapa yang tidak. Itu kan Pak lamun di Bekasi Pak 200.000 ge ditahan polisi. Premanisme asupna. Ribu di Bekasi ditahan ya Om ya? Tahan. Yang pasar ya? Pasar Cikun. Oh, pasar. Emang ada ya tampang preman? Ya preman Pak mungut. Preman kan pakai organisasi ngaranna KSU. Ya oke anggota KKSU. Anggota KSU dulu Pak. Anggota KSU. Cuman ya. Ada kewajiban nggak harus bayar anggota? Ada dulu Pak. Ya dari pengemudi itu untuk misalkan yang sakit. Oh itu mah iuran yang sakit. Untuk kecelakaan dan segala macam gitu. Padahal lamun anggota udah ketentuan organisasi Iya, cuman beda persepsi MN Pak Nanar ya udah MN keluar aja gitu. Oh jeung Pak Nanar teh jadi getreng. Ya beda pendapat. Enggak, artinya pecah kongsi. Kenapa kamu pecah kongsi dengan Pak Nanar? Gitu aja maksudnya. Kunaon? Maksudnya itu apa? Peraturannya tuh enggak ini. Ya, kumaha sok peraturan. Sok kumaha. Ya misalkan lah ada yang sakit. Ke Bapak di pasien dapat 40. Sedangkan ke 24 jam. Oke, 150 kan seimbang kan. Belum nunggu misalkan sehari atau seminggu nunggu bantuan tersebut. Kan ada kayak MN mah ke sulang-sulang nu gering tah. Datang bantuan. Eta nu bunga mah. Tuh. Eta bantuanna ngumpulkeun tina iuran. Iya. Jadi iuranna teh lamun aya nu gering diiurankeun ya. Jangan nu gering. Aya pelebah nu gering mere duitna telat tinu iuranana. Jadi cager manten Pak. Oh, tah kumaha tah Nanar eta? Salah, Pak. Oh, kumaha deui? Salah. Ieu mah geus da kuring saya mah ya. Saya itu kela, saya mah bergaul dengan supir angkot biasa. Jadi ngobrol supir angkot, bohongna supir angkot, nyaho aing kabeh. Janten dia mah kieu, Pak. Oh, sok lah. Anjeunna istilahna Pak MN teh. Sering kasbon tarang ngembalikeun. Bener teh men. Ayo, akui. Emang MN doang. Ya. Ada iso. Eta ambil semua anggota KSU? Tidak ada. Enggak, tidak ada Pak MN tuh. MN itu betul. Ya kalau bahkan betul kenapa lapor? Bahkan sampai bendahara Bapak aja sekarang menghilang kan. Lain, MN sok kasbon tara mayar. Tarap. Itu Pak aya pasti. Silakan ayo. Bukti cat Ayo hidup aya Allah dah anu yang betul. Jadi kieu nya men, sumpah demi Allah wae ge ditipu kok. Bukan cuma dia, bukan cuma demi Allah. Sekarang mah ada Allah aya nomor Geus. Geus ayeuna mah kan artina bahwa ieu teh organisasi teh tiba heula teh pecah gara-gara teu silih percaya. Nah, itu. Itu kan? Nah, setelah itu Pak punten ya. Sok gimana? KKSU itu kita bubarkan. Bubarkan. Nah, pada akhirnya saya terus
tua iya pas sudah iya akhirnya memaksa abdi dipilih deui di KKSU. Nah didinya ada suatu perubahan. Bayahan saya telah meninggal we ya malah daripada pusing ngumpulkeun gitu pasang bendera. Tapi kan anu personil anu nyuhunkeun anak di jalan seueur Pak. Itu iya dapat 2 juta pengeluaran anak sampai 800. Kasihan. Disitulah abdi punya inisiatif kumaha kerjasama dengan BPJS tenaga kerja. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Sudah ada BPJS-nya. Kamari mah takna abdi teh ada uang kas BPJS eta nu kaangge ku abdi kangge operasional teh. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi ya tentang Kang Deddy Mulyadi yang mana melakukan sebuah terobosan baru ya. Terima kasih, sampai jumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.